Sigurd Hall. Pilar raksasa di depan Sigurd Hall dipahat dengan berbagai desain. Beberapa adalah binatang roh laut yang pernah dilihat Tangsan sebelumnya, namun lebih banyak lagi makhluk yang belum pernah mereka lihat, yang ia duga berasal dari laut. Di dalam Sigurd Hall, bagian dalamnya gelap. Seluruh bangunan tidak memiliki jendela tunggal, jadi tidak akan ada cahaya dari luar. Interiornya tampak sangat luas, dan tidak ada arsitektur yang bisa dilihat. Seluruh bangunan bisa digambarkan sebagai bangunan kuno serta sederhana. Tangsan tidak pernah membayangkan bahwa di dalam Sigurd Hall yang bermartabat tidak ada dekorasi dan gelap seperti ini. Tangsan diantar oleh naga laut dulu untuk memasuki istana Dewa Laut Sigurd Hall. Di dalam sana, Ratu Penguasa Pulau Sigurd, Bosaisi, sudah menunggu Tangsan. Tangsan, majulah ke sini. Suara Bosaisi terdengar di Sigurd Hall yang luas ini. Tangsan dirongrong dan Xiaowu memberi hormat pada Bosaisi. Bosaisi tersenyum dan berkata, "Sebelum Anda mengambil ujian ketujuh, izinkanlah saya untuk memberitahu Anda tentang lautan. Apakah Anda tahu seberapa besar lautan itu?" Tangsan menggelengkan kepalanya tanpa mengerti. Pertanyaan ini di luar jangkauan pengetahuannya. Bosaisi berbicara, "Luas samudra itu 4 kali luas daratan. Dengan kata lain, luas sekitar 4 kali benua dulu. Di perairan yang luas dan dalam, hidup lebih banyak makhluk daripada yang ada di darat. Jika makhluk-makhluk ini kehilangan batas dan terus berperang, maka mereka akan lebih kacau daripada perang di darat. Bertahun-tahun yang lalu, lautan itu kacau balau. Chaos terjadi di mana-mana. Dia melakukan perjalanan di setiap sudut samudra raya sambil memegang trisula. Dia menggunakan kekuatannya yang kuat dan karisma yang tak tertandingi untuk menaklukkan satu suku demi satu suku. Setelah 1001 tahun, ia akhirnya menyatukan lautan dan dipuja sebagai Sigurd untuk semua suku laut, menciptakan legenda abadi. Tangsan bertanya, "Jika Tuan Dewa Laut adalah manusia, bisakah manusia hidup hingga 1000 tahun, senior?" Bosaisi tersenyum. "Manusia biasa tidak bisa hidup selama itu. Tetapi ketika kekuatan orang-orang mencapai tahap titel dulu, mereka dapat memiliki umur sekitar 300 tahun. Setelah itu setiap level menambah 100 tahun lagi. Dengan kata lain, pada setiap level saya, seseorang dapat hidup hingga 1000 tahun. Lord Sigurd saat itu menggunakan kekuatan level 99 untuk menaklukkan lautan. Pada titik ini saya menyebutkan kakek buyut Anda. Selain Lord Sigurd, kakek buyutmu lah yang paling saya kagumi. Tangsan, aku sekarang memberitahumu semua ini karena kamu telah melewati 6 uji coba Sigurd 9 Trial sebelumnya, yang juga merupakan uji coba dasar bagi seorang calon dewa laut. Di sini Anda harus menghadapi cobaan nyata dari dewa. 3 uji coba terakhir ini mungkin lebih mudah dari sebelumnya, atau jauh lebih sulit daripada mencapai langit. Itu tergantung pada keberuntungan Anda. Apa yang terjebak terbalik di panggung Sigurd ini adalah senjata yang menemani Lord Sigurd dalam hidupnya, dan juga bagian dari kekuatan Sigurd. Mencabutnya akan menjadi cobaan ketujuh Anda. Anda benar-benar akan mengambil langkah pertama untuk menjadi seorang Sigurd Dewa Laut setelah Anda lulus semuanya. Petunjuk saya satu-satunya bagi Anda adalah satu kata: keyakinan. Keputusan Lord Sigurd mengatakan bahwa hanya mereka yang terpilih olehnya yang menggunakan ketekunan dan keyakinan yang dapat memiliki kesempatan untuk mengeluarkan trident Sigurd ini. Tarik keluar, dan kalian bertiga akan melewati ujian ketujuh. Tangsan menuju panggung Sigurd langkah demi langkah, sementara matanya fokus pada trisula. Dengan Nirongrong di sebelah kirinya dan Xiaowu di sebelah kanannya mengikuti dengan cermat. Di sini tidak ada tekanan, tapi langkah Tangsan sangat berat. Matanya tidak meninggalkan trisula. Dia bergerak perlahan karena dia menempatkan semua rohnya fokus pada trisula itu. Sementara itu Nirongrong melepaskan roh avatarnya sendiri, Pagoda Ubin 9 Harta Karun, dan memasukkan kekuatan avatarnya pada Tangsan tanpa ragu-ragu sebagai dukungan penuh untuk kekuatan Tangsan. Tangsan mulai menarik trisula Dewa Laut Trigot Sidem. Perasaan tersentak menyebar ke seluruh tubuh Tangsan. Berat yang dirasakan sekarang benar-benar ada di tangannya. Trisula emas di dahinya bersinar-sinar dari cahaya Sigurd bersinar di pegangan trisula di depannya. Boom! Ledakan penyatuan energi terjadi.
Trisula di tangannya tampak bergetar dan gelombang ekstrim melonjak dari dalam. Ini diikuti oleh cahaya keemasan yang menyebar dari tangan Tangsan, mengubah gagang hitam yang semula gelap menjadi keemasan yang penuh kehidupan. Panas membara terasa di dalam genggaman Tangsan. Lalu Tangsan merasakan tangannya tidak lagi memegang pegangan panjang yang terbuat dari logam, tetapi lava cair. Temperatur yang tinggi membuatnya berteriak, tetapi tangannya masih memegang gagang dengan kuat. Sekarang Tangsan punya perasaan bahwa jika dia melepaskannya sekarang, maka dia tidak akan pernah memiliki hak untuk memegang pegangan ini lagi. Tangsan menarik kuat Trisula Dewa Laut yang tertancap itu sampai menggertakkan gigi dan kedua lengannya, menggerakkan kekuatan hingga level 84, meledak sepenuhnya. Keretakan tulangnya terdengar mengiringi proses itu. Namun akhirnya Trisula Dewa Laut yang melambangkan hak-hak surgawi Sigot akhirnya bisa tercabut dari panggung Sigot. Mata Trisula melepaskan sinar keemasan seperti air yang mengalir deras. Suara seperti raungan naga terus keluar dari Trisula itu sendiri. Platform Sigot bergetar hebat. Seluruh Sigot Hall bergetar. Demikian juga seluruh Sigot Mountain. Berdiri di bagian bawah gunung, Daimo Bai, Oscar, Mahonjung, Zuzuking, Bai Sechiang menatap dengan mata terbelalak di puncak gunung Sigot. Cahaya bertahan selama 10 detik sebelum redup. Awan gelap di langit sepenuhnya berubah menjadi awan cahaya biru dari pilar sebelumnya. Cahaya biru yang bergabung perlahan berubah bentuk di udara menjadi humanoid atau manusia raksasa bayangan. Samar-samar orang bisa melihat bahwa humanoid itu ilusi, mengenakan baju besi emas dengan rambut biru tua di pundaknya. Sementara baju besi itu sepertinya menutupi sebagian tubuhnya. Yang paling penting di tangan proyeksi humanoid itu ada Trisula emas yang tampak bisa menembus langit dan merontokkan bumi. Proyeksi raksasa di langit perlahan-lahan menjadi semakin jelas, seperti nyata. Daimo Bai dan 4 lainnya tiba-tiba terkejut bahwa Sigot yang ditutupi baju besi emas memiliki wajah yang sangat dikenalnya. Sun kecil, itu adalah Little Sun. Memang wajah yang jernih itu sama persis dengan wajah Tangsan. Hanya ekspresinya yang memiliki martabat surgawi yang tidak